Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kitio Marhaki, NPM 1901012009, jurusan PAI kelas D semester 5. Baiklah, di sini saya akan membawakan sebuah tugas video mata kuliah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya untuk like, subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Check it out. Baiklah, di sini saya diberikan tugas kepada dosen. Ada 5 soal. Soal yang pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan. Yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan ini. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan. Yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan. Dan yang terakhir, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan. Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif peserta didik. Artinya, peserta didik akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan peserta didik agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab, dalam industri, basisnya adalah data teknologi, dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Peserta didik yang tidak mampu menganalisis semua informasi yang bisa diakses oleh semua orang, membuat analisis serta kesimpulan yang benar dan akurat. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika para peserta didik masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi machine learning dan kecerdasan buatan atau AI. Untuk soal yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan ini? Membuat rancangan pembelajaran adalah tugas guru. Rancangan pembelajaran sebenarnya harus up to date, artinya harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, karena yang dinyatakan adalah era pendidikan. Maka sebelum rancangan pembelajaran dikembangkan, yang harus dikembangkan adalah sumber daya manusianya. Dalam hal ini, guru sudah mempunyai dalam hal teknologi. Selanjutnya perlu diperhatikan juga yaitu kelengkapan fasilitas teknologi yang sudah ada di sekolah. Jika semua sudah mempunyai, barulah rancangan pembelajaran dibuat. Rancangan pendidikan Al-Quran, hadis era pendidikan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian peserta didik. Misalnya, video tentang sejarah turunnya ayat tersebut, yaitu Asbabun Nuzul, atau dengan menyajikan gambar-gambar yang ditampilkan dengan proyektor yang kemudian peserta didik mengamati dengan seksama gambar tersebut. Untuk soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Maka dari itu, berikut ini adalah beberapa macam strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan era pendidikan. Yang pertama, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di website-website yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah tercapai kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirim tugasnya melalui Gmail. Yang kedua, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut.
Untuk soal yang nomor 4, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan. Pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan yaitu bisa dengan menggunakan e-learning, yang mana di dalamnya membuat tanpa presensi. Materi bisa berupa soft file ataupun video, tempat diskusi dan juga tempat pengumpulan tugas sekaligus sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang sudah diberikan dan juga mengerjakan tugas kapanpun. Salah satu pengembangan lain yaitu bisa juga melalui tugas pembuatan video, yang mana dalam pembuatannya itu memerlukan konsentrasi di depan layar, mengedit video dan pembuatan video sekreatif mungkin. Untuk soal yang terakhir, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis. Namun dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 di tahun 2019 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina, dan isolasi, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Dalam keadaan darurat pandemi 19 ini, pembelajaran model BDR, belajar di rumah, yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik. Pelajaran bisa menggunakan WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun, masih ada saja kendala yang terjadi dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Selain itu, peserta didik terkadang tidak terlalu fokus dengan materi pembelajaran karena terpengaruh dengan game-game yang lebih menarik, serta dalam proses penentuan nilai dalam hal kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih dapat menggunakan VC. Akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama dan kuota internet yang sangat banyak. Sekian materi penjelasan jawaban menurut saya. Apabila ada kata-kata ataupun penjelasan yang teman-teman kurang pahami, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila wa abit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.